Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Isnardianti dengan NIM 1057211030018, kemudian Nurul Fitriani dengan NIM 1057211000518, dan Nursam dengan NIM 10572115298. Pada video kali ini kami akan membahas materi mengenai prinsip-prinsip pengukuran risiko. Berikut penjelasannya. Materi pertama yaitu pengertian pengukuran risiko. Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan. Kemudian bisa melihat dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus bisa melakukan prioritisasi risiko. Risiko yang mana yang paling relevan. Manfaat pengukuran risiko yaitu: pertama, untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko yang dihadapi. Yang kedua, untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan oleh manajer risiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang paling dapat diterima atau paling baik dalam penggunaan sarana penanggulangan risiko. Kemudian, dalam pengukuran risiko, dimensi yang harus diukur: pertama, frekuensi atau jumlah kejadian yang akan terjadi. Yang kedua, tingkat kegawatan atau severity atau keparahan dari kerugian. Selanjutnya, dari hasil pengukuran yang mencakup dua dimensi tersebut paling tidak diketahui. Yang pertama, nilai rata-rata dari kerugian selama suatu periode anggaran. Yang kedua, variasi nilai kerugian dari satu periode anggaran ke periode anggaran yang lain, naik turunnya nilai kerugian dari waktu ke waktu. Yang ketiga, dampak keseluruhan dari kerugian-kerugian tersebut, terutama kerugian yang ditanggung sendiri atau diretensi, jadi tidak hanya nilai rupiahnya saja. Prinsip-prinsip manajemen risiko. Yang pertama, transparansi. Prinsip ini mensyaratkan agar seluruh potensi risiko yang ada pada suatu aktivitas, khususnya transaksi, dibeberkan secara terbuka. Risiko yang tersembunyi atau disembunyikan akan menjadi sumber permasalahan terbesar dan per definisi tidak akan dapat dikelola dengan baik. Yang kedua, pengukuran yang akurat. Prinsip ini mewakili sisi sains dari konsep manajemen risiko dan mensyaratkan investasi berkesinambungan untuk berbagai teknik dan alat yang akan digunakan sebagai syarat dari proses manajemen risiko yang kuat. Yang ketiga, informasi berkualitas yang tepat waktu. Prinsip ini akan turut menentukan akurasi pengukuran dan kualitas keputusan yang diambil. Sebaiknya, tidak terpenuhinya prinsip ini bisa membawa manajemen pada suatu keputusan yang berisiko fatal. Yang keempat, diversifikasi. Sistem manajemen risiko yang baik menempatkan konsep diversifikasi sebagai sesuatu yang penting untuk dicermati. Hal ini menuntut pola pemantauan yang konstan dan konsisten. Asumsinya adalah bahwa konsentrasi atau risiko yang dapat muncul setiap saat seiring dengan berbagai perubahan yang terjadi di dunia. Yang kelima, independensi. Berdasarkan prinsip independensi, keberadaan suatu kelompok manajemen risiko yang independen makin dianggap sebagai suatu keharusan. Prinsip ini tidak sekedar berbicara tentang kewenangan dan level tanggung jawab dari kelompok manajemen risiko dan kelompok atau unit lainnya dalam perusahaan, melainkan juga tentang visi perusahaan dan kualitas interrelasi antara kelompok manajemen risiko dengan kelompok atau unit lainnya, dan juga antar kelompok atau unit yang melaksanakan transaksi dengan mengambil risiko tertentu. Keenam, pola keputusan yang disiplin. Porsi sains dalam konsep manajemen risiko memang telah memberikan banyak kontribusi bagi kemampuan manajemen risiko dalam melakukan pengukuran risiko. Namun kualitas keputusan tetap saja tergantung pada bagaimana manajemen memutuskan cara terbaik untuk menggunakan alat atau teknik tertentu dan memahami keterbatasan yang dimiliki oleh alat atau teknik tersebut. Yang ketujuh, kebijakan. Prinsip ini mensyaratkan bahwa tujuan dan strategi manajemen risiko suatu perusahaan harus dirumuskan dalam sebuah polisi, manual, dan prosedur yang jelas.
Polisi harus secara jelas menjabarkan dan mendefinisikan filosofi manajemen risiko perusahaan dan menyediakan keseluruhan pendekatan yang digunakan serta organisasi dari proses pengambilan risiko. Tujuan utama dari hal tersebut adalah untuk memberikan kejelasan mengenai proses manajemen risiko baik untuk pihak internal maupun untuk pihak eksternal seperti regulator dan para analisis. Berikutnya, pengukuran frekuensi kerugian, yang dimana frekuensi kerugian adalah untuk mengetahui berapa kali suatu jenis bahaya dapat menimpa suatu jenis objek yang bisa terkena bahaya selama satu jangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun. Berdasarkan dimensi frekuensi, ada 4 kategori kerugian. Yang pertama, kerugian yang hampir tidak mungkin terjadi atau hampir nol, yaitu risiko yang menurut pendapat manajer risiko atau kemungkinan terjadinya sangat kecil sekali atau probabilitas terjadinya mendekati nol. Yang kedua, kerugian yang mungkin terjadi kecil atau lemah, yaitu risiko-risiko yang tidak akan terjadi dalam waktu dekat dan masa kini yang akan datang. Kemungkinannya permainan kata-kata kecil. Yang ketiga, kerugian yang mungkin atau sedang, yaitu kerugian-kerugian yang mungkin bisa terjadi dalam waktu yang dekat di masa yang akan datang. Yang terakhir atau yang keempat yaitu kerugian yang mungkin sekali atau pasti, yaitu kerugian yang biasanya terjadi secara teratur baik dalam waktu dekat maupun masa kini dan mendatang. Adapun kesimpulannya yaitu prinsip-prinsip tersebut akan menjadi penentu arah dalam menyusun suatu kerangka kerja, suatu model manajemen risiko yang handal. Lebih jauh, prinsip-prinsip tersebut juga akan menjadi penentu keberhasilan dari penerapan model manajemen risiko dalam suatu perusahaan. Tanpa pemahaman mendalam serta konsistensi dalam menggunakan prinsip-prinsip tersebut, maka penyusunan dan penerapan suatu model manajemen risiko tidak akan memberikan nilai tambah yang seharusnya dapat diperoleh. Itulah tadi sedikit materi yang dapat kelompok kami jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.